Ya, selamat sore dokter dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Vicky Asianto dengan NIM 11-2021-197 dengan pembimbing Dr. Ekarini Arya Satyani, SP Opcin Kandungan. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai kartograf, cara pengisian, dan analisa dalam kasus maca. Kartograf, dia merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu proses dalam persalinan. Habis itu biasa dipakai pada saat semua ibu dalam fase aktif kala satu persalinan sampai kelahiran bayi, semua tempat pelayanan persalinan, semua penolong persalinan yang memberikan asuhan kepada ibu selama persalinan dan kelahiran. Tujuan utama kartograf dia untuk mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan, mendeteksi apakah proses persalinan berjalan secara normal, deteksi dini terjadinya partus maca, dia membantu penolong persalinan untuk mencatat kemajuan persalinan juga. Ya, dia dibagi menjadi 4 bagian, di mana bagian pertama dapat diisi dengan nomor register, nama ibu, umur, BPA, dan lain-lain. Kemudian bagian kedua mengenai kesejahteraan janin, di mana dari denyut jantung janin sampai dengan penyusupannya. Habis itu bagian ketiga dia kemajuan persalinan itu mengenai pembukaan serviks sampai dengan bagian kontraksi. Habis itu bagian bawahnya itu bagian terakhir yaitu kesejahteraan ibu, dimulai dari oksitosin sampai dengan pengisian mengenai urin. Ya, pertama misalnya waktunya pukulnya jam berapa ibunya datang, maka misalnya jam 1, maka di sini ditulis pukul 1, habis itu diberi garis merah seperti ini, diberi garis. Kemudian dimulai dari kartograf itu dimulai dari kemajuan persalinan, dimulai dari misalnya pembukaan serviksnya misalnya 5 cm, maka diisi di sini. Habis itu turunnya kepala, misalnya turun kepalanya dari 5 dia berapa, misalnya berapa 3, maka di sini dihitamkan di bagian 3. Setelah itu diisi denyut jantung janinnya berapa kali per menit, misalnya 130 kali, maka di sini dihitamkan. Air ketuban penyusupan itu misalnya diisi U atau 0 sesuai, ntar akan saya jelaskan. Kemudian kontraksi tiap menitnya, tiap 10 menitnya. Misalnya kontraksi yang pertama itu kurang dari 20 detik, maka di sini digaris. Misalnya kalau di antara 20 sampai 40 detik, di sini diberi titik-titik. Habis itu tekanan darahnya misalnya 120 per 80, maka di 120 dikasih tanda, 80 juga dikasih tanda. Tadinya misalnya 100, maka dihitamkan di bagian tadinya. Temperaturnya misalnya 36,5, maka dicatat di sini 36,5. Ini cara pengisiannya sesuai yang saya jelaskan, isi aja sesuai tadi. Warna dan adanya air ketuban, mengenai air ketuban ini sesuai yang tadi, misalnya U itu ketuban utuh, maka artinya belum pecah. Kalau J dia artinya ketuban sudah pecah dan air ketuban murni. Kalau M dia ketuban pecah dan air ketuban bercampur mekonium. Kalau D dia air ketuban sudah bercampur darah. Kalau K dia air ketubannya sudah kering. Ini mengenai penyusupannya, misalnya penyusupannya tadi kan 0, berarti tulang kepala janin terpisah setura dengan mudah dapat dipalpasi. 1, tulang kepala janin hanya saling bersentuhan. 2, tulang kepala janin saling tumpah tindih tapi masih dapat dipisahkan. 3, tulang kepala janin saling tumpah ke tindih dan tidak dapat dipisahkan. Kemajuan persalinan itu sesuai yang tadi sudah saya jelaskan. Garis waspada, tadi kan ada garis waspada 2, seharusnya bagian garis waspada yang kanan itu diganti dengan garis bertindak yang sekarang itu, dimana garis kalau di antara garis waspada dan bertindak berarti dia dapat dipertimbangkan tindakan intervensi yang dilakukan seperti lobotomi, infus oksitosin, dan persiapan rujukan. Jika pembukaan serviksnya sebelah kanan garis bertindak, dia harus dilakukan tindakan. Jam dan waktu, tadi dicatat pukulnya berapa, tiap kotak itu 30 menit, 2 kotak itu 1 jam, kalau kotak besar itu 1 jam.
Kesehatan dan kenyamanan ibu diisi aja sesuai yang tadi. Ini catatan persalinan mengenai diisi mengenai tanggal, nama bidan, mengenai kala satunya juga dicatat seperti partogram, melewati garis waspada ya atau tidak. Ini dapat dilihat dari pencatatan partograf yang tadi. Habis itu kala 2 dicatat saja sesuai yang ada di sini. Kala 3 juga. Habis itu mengenai bayi baru lahir juga. Kemudian pemantauan persalinan kala 4 juga dicatat, misalnya mengenai waktu, tekanan darah, nadi, tinggi fundus, uteri pada saat dilakukan kala 4. Persalinan lambat. Dia waktu persalinan yang memanjang karena kemajuan persalinan yang terhambat. Persalinan lama itu biasanya seperti yang tadi, distosia pada kala 1 aktif gerak, di mana garis waspadanya berada di antara garis waspada dan bertindak atau sudah mulai memotong garis bertindak. Ekspulsi kala 2 memanjang, misalnya tidak ada kemajuan bagian terendah janin pada persalinan kala 2 dengan batasan waktu maksimal 2 jam untuk nulipara dan 1 jam untuk multipara, maksimal 3 jam untuk nulipara dan 2 jam untuk multipara apabila pasien menggunakan analgesia epidural. Misalnya di sini X misalnya waktunya dia di sininya pembukaan 5 cm, tetapi 2 jam kemudian 2 jam kemudian masih di 5 cm, tidak ada kemajuan. Berarti kan dia memotong garis di antara garis waspada dan garis bertindak, maka dapat dipertimbangkan langsung dilakukan tindakan. Di pola persalinan dilihat kelainan pembukaan serviks sesuai dengan faktor berikut ini, dan partus adalah sesuai dengan faktor yang berikut ini juga. Kalau terapinya di puskesmas, maka yang harus dilakukan adalah dirujuk. Kalau misalnya sudah di rumah sakit, dia dukung. Kalau misalnya ada kelainan pembukaan serviks, maka dukungan dan terapi ekspektatif. Kalau ada CPD atau obstruksi, dilakukan seksio sesarea. Kalau partus macet, biasa dikasih infus oksitosin. Bila nggak ada kemajuan, dilakukan seksio sesarea. Kalau ada obstruksi atau CBP, tetap dilakukan seksio sesarea. Faktor predisposisinya, kalau dari bayinya misalnya kepala janin yang besar, hidrosefalus, malposisi atau kembar siam. Kalau dari jalan lahirnya seperti panggul kecil karena malnutrisi, deformitas panggul, jaringan parut atau infeksi virus di parut. Tata laksana, dia ada tata laksana umum di mana segera rujuk ke rumah sakit yang adalah seksio sesareanya. Tata laksana khususnya, tentukan penyebab persalinan lama. Dilihat dari power, passenger, passage. Mau power itu tidak adekuat, mau passenger itu malpresentasi atau malposisi dari bagian janinnya, mau passage itu dari bagian panggul ibu, di mana panggul sempit, kelainan serviks atau vagina, atau tumor jalan lahir. Kalau ada kelainan power, tetapi tidak ada gangguan passenger atau passage, maka dapat dilakukan oksitosin, persalinan dengan oksitosin atau amiotomi. Kalau misalnya ada passenger atau passage dengan ditambah power juga, maka dapat dilakukan forceps, vakum, atau seksio sesarea. Tetapi jika ditemukan obstruksi atau CPB, maka tata laksananya adalah seksio sesarea. Kemudian berikan antibiotik seperti kombinasi ampicillin 2 gram intravena tiap 6 jam dan gentamicin 5 mg per kilogram berat badan tiap 24 jam jika ditemukan tanda-tanda infeksi seperti demam, cairan pervagina berbau, atau ketuban pecah lebih dari 18 jam, atau usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Kemudian pantau tanda-tanda gawat janin. Yang terakhir, catat hasil analisis dan seluruh tindakan dalam rekam medis. Lalu jelaskan kepada ibu dan keluarga hasil analisis serta rencana tindakan selanjutnya. Ya, sekian dan terima kasih.